Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dumega Rahman dari Akuntansi 2019 NPM 121 2019-006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum audit modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Subus. Langsung aja ke ICQ-nya. Oke. ICQ di sini itu merupakan informasi atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian internal dan prosedur audit untuk pengujian kewajaran dan ketaatan. Di sini itu ICQ-nya itu ada dari penjualan dan ada dari piutang. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa rata-rata dari jawabannya itu adalah ya, walaupun ada beberapa yang tidak, tetapi tidak mempengaruhi PT Subusnya. Atau biasa bisa disebut juga, ini tuh bisa dikatakan auditnya itu sudah baik pada PT Subus. Nah, pada prosedur auditnya itu, nah, ini untuk piutang usaha yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, indeksnya itu dilakukan, kalau checklist itu tandanya dilakukan, kalau misalnya itu tuh bisa dilihat pada ini bisa dilihat pada buku 1 halaman 52 sampai 56 yang didapat dari Esther, saudari Esther. Setelah itu ada pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Nah, di sini ada pada buku 1 halaman 23 menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar terdapat ditagih. Ini parafnya untuk saya sendiri. Oke, setelah itu yang nomor 3 itu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, di sini langsung kita bisa lihat di Excel rasio berputar. Nah, ini pada tahun 2016 bisa dilihat pada buku laba rugi, laporan laba rugi buku 1 halaman 224. Setelah itu pada tahun 2017, laporan laba rugi buku 1 halaman 14. Dan tahun 2018 ada pada laporan laba rugi buku 1 halaman 14. 2016 itu pada laporan neraca buku 1 halaman 222, 222, dan 2017 dan 2018 itu pada laporan neraca buku 1 halaman 13. Nah, untuk Reserve turnover 2017 itu rumusnya itu ada penjualan bagi rata-rata piutang usaha. Nah, itu hasilnya itu dari 30 miliar 621 juta 597.850. Nah, untuk rata-rata piutang usahanya ini itu dapat dari 2016 tambah 2017 dibagi 2. Dan hasilnya itu ada 6,58. Nah, kalau untuk receivable turnover 2018-nya itu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usahanya itu dapat dari 2017 ditambah 2018 dibagi 2, yaitu jadinya 42 miliar 862 juta 87 ribu dibagi 10 miliar 312 juta 997.769 dengan hasil 4,16. Nah, dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui bahwa PT Subus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak terlagi dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analisis PT Subus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, tetapi mengalami penurunan dalam arus kas. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi pada nomor 4.
Pada prosedur audita yang piutang itu, nomor 4, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan. Misalnya, dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, di sini indeksnya ada EE, kita ke sheet yang EE. Oke, setelah itu, di sini ada tampilan label, nama pelanggan, alamat, jumlah, dan lain-lain. Kalau untuk daftar konfirmasinya itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 56 dan 57. Di sini ada 16 perusahaan. Untuk pelanggan PT Krakatau, yang pertama itu perkaliannya itu 33 juta. Untuk hasil konfirmasi dan konfirm kedua, itu no revise, yang artinya tidak dijawab. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, setelah itu, yang kedua, ada PT Merdeka, ini jumlah perkaliannya itu 103.960.000. Untuk hasil konfirmasi pertama itu RG, atau reporting difference, yang artinya jawabannya tidak cocok. Besar 10 juta, nih di perbedaan satunya. Ini dapat di nomor 56, nomor 2, menjawab pada tanggal 21 2019 sebesar 93.160.000, selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang juta tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, ini untuk konfirmasi keduanya tidak ada. Untuk penerimaan setelah penyelesaiannya itu tetap 109.960.000. Untuk PT Orientasi sampai PT Lestari, kemudian PT Nuansa, itu juga no revise karena tidak ada replies, karena tidak ada jawaban. Untuk yang keenam, itu ada PT Pelita, itu tidak ada jawaban juga. Dan untuk konfirmasi keduanya, itu ada confirm balance atau jawabannya cocok. Nah, oke. Setelah itu, oke, kita lanjut lagi. Untuk konfirmasi dua-duanya itu tadi confirming balance, yang tadi ya yang PT Pelita, yaitu artinya confirm balance, yaitu jawaban cocok. Nah, setelah itu, pada PT ini, konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 itu no replies. Untuk PT Sejahtera, di sini juga reporting different, perbedaannya sebesar 22 juta. Setelah itu, untuk PT Sejahtera, itu dia menjawab tidak setuju pada tanggal Nah, untuk PT Sejahtera itu tadi menjawabnya tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.471.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember sebesar 25 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Oke, setelah itu pada PT, nah oke, untuk perbedaannya itu sebesar 22 juta dan penerimaannya itu sebesar 129.871.500. Nah, untuk PT Usaha Lancar, konfirmasi 102 itu NR atau reply tidak dijawab. Nah, untuk PT Wahana itu reporting difference dan perbedaannya 1.500. Untuk PT Wahana itu
menjawab pada tanggal 19 Juni 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Biro Bank ini jatuh tempo 27 Desember 2014 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikirimi oleh kasir besar 1.500.000. Oke. Nah, karena belum dikeliringkan, maka ada perbedaan sebesar 1.500.000. PT Riba juga reporting different atau tidak cocok. Ada di nomor 6, itu PT Riba tidak setuju pada tanggal 27 2019 sebesar 16.500 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2012 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 yang sudah dibayar 2018 dengan Giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah disebut sebagai pelunasan utangnya. Nah, perbedaan itu sebesar 11 juta. Untuk PT Tempo itu juga tidak cocok. Ada di nomor 14 karena dia tidak punya utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2019 karena telah selidiki tentang uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Perbedaannya 15 juta. Nah, zebra pertama juga tidak cocok karena dengan tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki Giro tersebut dalam kiriman sebesar 400.000. Sorry, itu tadi yang PT Zeira. Kalau untuk yang PT Zeira itu sebesar 70 juta dengan jawaban setuju karena adanya kesalahan mencatat pada tanggal 27 Desember 2012 seharusnya bukan PT Lestari. Nah, kalau untuk PT Zeira itu juga tidak cocok. Perbedaannya 400.000 itu karena dia pelunasan piutang dengan Giro BID jatuh tempo 28 Desember 2018 sudah dibayar tersebut belum dikirimkan oleh kasir sebesar 400.000. Nah, ini for box ins itu CB atau confirming balance sebesar 90 juta dan Royal Inch juga 182 juta. Setelah itu nomor 6, nomor 5 tidak lanjuti setiap konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta untuk atau lebih keterangan dari klien. Itu ya. Itu juga ada di halaman 56 atas pemeriksaan. Yang pertama itu ada PT Krakatau. Itu berdasarkan pemeriksaan voucher dan akses jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut, yaitu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tertutup 2 kali. Nah, untuk pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 126, jadi catat seharusnya sebesar 220 juta. Kemudian di halaman, nah untuk nomor 28, nomor 88, 58 halamannya, catatan itu kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Desember 2015 adalah 15.000. Nah, itu akan berpengaruh pada jurnalnya. Nah, untuk nomor 6-nya, bila konfirmasi yang tidak dikirim jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, dilakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memaksa bukti dasar perusahaan dan uji penerimaan pembayaran utang. Ini ada di indeksnya itu E1 dan E2. Nah, di sini untuk E1-nya, itu yang pengiriman pertama itu pada 14 Januari 2019. Saldo menurut konfirmasinya itu 270, ini ada dua, jumlahnya 272 juta. Dapat darinya itu indeks yang pada sebelumnya untuk CB di nah ini itu dapat dilihat dapatnya itu dari F18 ditambah F19 dari EE. Nah, ini bisa dijumlahkan dan hasilnya itu nilai yang tadi. Yaitu 272 juta. Nah, untuk persentase tahun berjalan itu
itu 2% dapat dari 272 juta ini itu dibagi dengan total piutang usahanya sebesar 11 miliar 199.993.240%. Nah, untuk persentase tahun lalunya itu dapat dari untuk persentase tahun lalunya itu dari 272 juta dibagi dengan besar piutang usaha tahun lalu sebesar ini dan hasilnya 3%. Nah, untuk hasil konfirmasinya itu dapat 7, itu dapat dari RDE-nya itu di jumlah dan hasilnya itu dapat 574.930.500 untuk persetujuannya itu 5%, tahun lalunya 7%. Persidangan pembukaan klien itu 44.900.000 didapat dari hasil dari ini 44.900.000. Nah, di sini dari 7 itu dapat dari indeks sebelumnya. Nah, untuk persentasenya juga itu caranya sama seperti tadi. Hasilnya jadi 131%. Nah, setelah jumlah ini hasilnya 100% dan 141% tahun lalunya. Nah, untuk CE2-nya itu untuk pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Untuk menurut solusi CB-nya itu dikonfirmasi 1 sebesar 110 jutaan itu pada ini itu sebesar 10.397.027.600. Ini caranya juga sama saya sebelumnya, personal tahun berjalan itu 86% dan 122% pada tahun lalu. Nah, untuk ini RD-nya itu tidak ada, jadi dikosongkan saja. Untuk ini ada 6 NR-nya sebesar 742.114.140. Nah, ini 6% sama 9% tahun lalunya. Nah, ini untuk totalan usahanya. Ini 93% untuk totalannya dan 131% untuk persentase tahun lalunya. Nomor 7, lakukan terus melakukan resep tes terhadap pembayaran piutang setelah tanggal 1 laporan itu ini pada indeks TE. Nah, ini dia. Nah, ini perhatikan mata penjualan besar sudah tanggal 1 laporan pada PL1. Nah, di sini penjualannya sebesar 42.712.087.000. Nah, di sini ada perbandingannya, perbedaannya. Ini debitnya 30 juta dan kreditnya 150 juta. Perauditnya itu totalnya 42.862.087.000. Nah, untuk faktur penjualan itu ada 125 juta 253.000. 253.000. Nah, setelah itu untuk perauditnya ada 125 juta 253.000 juga. Oke, lanjutkan. Untuk yang pisah batas dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan positif itu ada PL1.1 itu terdapat di sini. Nah, di sini. Ini untuk pisah batasnya juga ada tanggal 26 Desember 2015 sampai 4 Januari 2019, 5, 7, 8 Januari 2019. Ini bisa dilihat buku 1 dari halaman 57 sampai tanggal 58 ya. Lanjut. Nomor 10-nya itu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penunjukan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajaran piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan.
Ini dikosongin aja, verifikasi apakah cadangan piutang telah terbit sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah pada saldo-saldo lama yang masih tergantung, terhutang atau standing. Ini juga tidak dilakukan ya dua-duanya. Nah, nomor 12-nya, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari partner, ungkapkanlah hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendapatan MAPS. Nah, ini dilakukan. Nah, buatlah nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran untuk pihak manajemen. Ini ada di E dan E1. Ini dan E1. Nah, ini untuk schedule-nya itu ada 12 juta, 128 juta, 3240. Nah, piutang lainnya itu ada 85 juta. Nah, tadi ini piutang usaha ya, hasilnya sebelumnya. Nah, untuk kalau S1, ini schedule piutang usaha. Di situ. Nah, ini tuh PT Krakatau terdapat kreditnya 11 juta. Setelah perauditnya itu 22 juta. Jadi dapat dari per klien dikurang kreditnya yaitu 22 juta. Kalau Merdeka itu tidak ada. Orientasi itu tidak ada dikoreksi dan Lestari juga usaha lancar PT Wahana dan PT Tempo. Zebra itu juga ada koreksi. Nah, referensinya itu dapat dari indeksnya itu dan dari jurnal koreksi. Koreksi itu adalah hitung usahanya sebesar 12 miliar 128 juta 73.240. Nah, ini untuk pada pajak pengambilannya itu adalah tidak dilakukan semua ya indeksnya. Lanjut lagi ke indeks penjualan. Terus siap hasil utama dari penjualan yaitu PL1. Nah, ini untuk schedule penjualannya. Dan untuk yang selanjutnya, itu nomor 2, minta penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Lakukan penelahan analisis atau analisis review untuk menentukan sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, di sini ada di ARP 1.3. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk penjualan netonya, audit per tahun 2017 besar 30 miliar, 627 juta, 597.850. Nah, untuk per kliennya, per tanggal 31 Desember 2015 Desember itu 42 miliar 546 juta 834.000. Nah, ini untuk flow cost itu naik sebesar 11 miliar 165 juta 236.150 atau naiknya itu sebesar 39%. Nah, untuk presentasinya itu dapat dari hasil dari perbandingan yang tadi dibagi dengan per audit 2017 kemudian dikalikan 100%. Oke, lanjut lagi pada prosedur auditnya. Yaitu minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga setelah dibandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Iya, dilakukan. Nah, untuk meyakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank, pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut sudah biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Nah, ini itu pada TOC 1. Ini dia TOC 1-nya. Nah,
Ini dari tanggal 26 Desember 2018 sampai 28 Desember 2018. Ini ada 229, 230, 231, 232, dan 233. Nah, faktur penjualannya juga ada. Di jumlah nama pelanggannya. Pelanggannya juga sudah ada. Bukti pendukung otoritas voting dan bukti pemeriksa, pencatatan ke bukti penjualan kartu piutang buku besar. Ini sudah sesuai dengan audit karena telah dilakukan semua ya checklist pada PT Subus. Nah, setelah itu waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibutuhkan. Ini tidak dilakukan. Nah, selanjutnya ada periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan, dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualan atau ada di TOC 1. Nah, ini TOC 1. Selanjutnya, waspada juga terhadap dengan harga transfer atau transfer fisik untuk penjualan perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Bukan rekonsiliasi penjualan menurut besar yang dilakukan menurut SPT masa PPN. Ini tidak dilakukan. Nah, 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah menetapkan tanggal tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode bersangkutan. Ini ada indeks POC 1. Ini dia POC 1-nya. Selanjutnya, setelah itu, waspada terhadap penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal pencatatan pengujian pendapatan persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan direktur penjualan tersebut ada di PL1. Nah, ini dia PL1 yang sudah pernah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu ada di 11, pada saat keselamatan penjualan cicilan, konsiansi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran untuk perkiraan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini tidak dilakukan. Selanjutnya nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi cukupnya pada saat kerja lapangan atau file work. Ini telah dilakukan karena sudah checklist. Nah, buat data koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan ada di PL1. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya untuk hasil koreksi. Ini dia. Ini terdapat dari halaman 56 sampai halaman 57. Terdapat di refnya ya. Nah, untuk jurnal koreksinya itu ada 8, dan penjualan. Itu ada 56. Itu ada PPN keluaran 10% sebesar 1 juta, dan kreditnya 11 juta, itu dapat dari debitnya. Nah, yang kedua itu ada PT Subus, debitnya itu 198 juta, kreditnya itu 180 juta, dan 18 juta. PPN keluarannya itu 18 juta ya. Nah, setelah itu, yang ketiga, penjualan PT Sejahtera itu sebesar 22 juta, di debitnya itu 20 juta, dan PPN keluaran 2 juta. Setelah itu, piutang usahanya itu 22 juta. Nah, setelah itu ada piutang usaha PT Zebra Pratama, piutang usaha, nah itu sebesar 15 juta di debit, dan piutang usahanya itu di debit sebesar 15 juta. Nah, PT Sebus itu salah satu sanksi lulusannya PT Lestari sebesar 15 juta. Di sini keterangannya ya, guys. Nah, untuk beban piutang lagi itu PT Piutang Usaha, PT Orientasi, itu 11 juta di debit, dan piutang usahanya itu 11 juta, piutang tetap laginya itu perusahaan telah pilot. Nah, piutang lain-lainnya itu 15 juta di debit, dan piutang usaha PT Tempo 15 juta, pembayaran piutang usaha yang dibawa kabur oleh salesman. Nah, untuk for box in
ini piutang usahanya itu di debit 210 juta dan di kreditnya 210 juta, yaitu keuntungan selisih kurs for box inch-nya itu. Nah, kesalahan hitungan satuan rupiah per USD piutang usaha for box inch. Nah, untuk yang terakhir ada Royal Inch, yaitu piutang usahanya di debit 488 juta, keuntungan selisih kursnya Royal Inch-nya itu 418 juta, yaitu kesalahan kita perhitungan satuan rupiah per USD piutang usaha Royal Inch. Oke. Jadi ini keterangannya itu ini keterangannya ini, kredit dan debitnya ini. Nah, untuk pengaruhnya pada kertas neraca usaha itu ada pada A2.1. Nih, di sini ada piutang usahanya per auditnya 2017 tanggal 31 Desember. Nah, ini tuh Nah, ini per auditnya 2017, 2015, nominalnya sekian, sebesar 30 miliaran, 621 juta, 597.550, dan 2015-nya 42 juta, 556, 834 ribu. Nah, oke, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan dari modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.